suatu pagi yang cerah, langit berwarna biru dan jalan-jalan kota yang sibuk, dan anak-anak ceria berangkat ke sekolah. Tapi di balik itu semua, ada satu tombol yang siap ditekan kapan saja dan menghancurkan satu isi dunia. Dua negara yang lahir dari sejarah yang sama tapi dipisahkan oleh luka yang belum sembuh, India dan Pakistan. Sejak tahun 1947, keduanya hidup dalam bayangan konflik. Bukan hanya tentang perbatasan, tapi soal identitas, kebanggaan, dan luka masa lalu. Yang membuatnya jauh lebih berbahaya, keduanya memiliki senjata bom nuklir, sehingga rudal, hulu ledak, dan sistem penghancur yang bisa membawa umat manusia di ambang kehancuran. Jika satu hulu ledak dikeluarkan, satu keputusan gegabah dibuat, dan satu ego merasa terancam, bukan hanya Kashmir yang hancur, tapi juga Lahore, New Delhi, dan Islamabad, bahkan seluruh isi dunia. Ini bukan film fiksi, teman-teman. Ini adalah kenyataan yang terus berdetak, kenyataan yang terus menghantui dunia saat ini, dan dunia yang saat ini kalian tinggali berada dalam bayang-bayang ancaman perang nuklir. 6 Agustus 1945, sebuah cahaya menyilaukan kota Hiroshima. 80.000 jiwa tewas kala itu. 3 hari kemudian, Nagasaki menyusul. Dan sejak itu, dunia tak pernah benar-benar tidurnya. Bom nuklir bukan hanya senjata, tetapi adalah kerusakan yang diciptakan oleh manusia. Perang dingin kemudian mengubah ketakutan menjadi perlombaan. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling menumpuk rudal, membangun bunker, dan juga menciptakan skenario kehancuran total yang dikenal sebagai Mutually Assured Destruction. Pada tahun 1968, dunia mencoba menghentikan kegiatan itu, yang mana lahir perjanjian NPT atau Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, sebuah janji global untuk membatasi penyebaran senjata nuklir dan perlahan melucutinya. Tapi, tidak semua negara berkeinginan untuk mengikuti tersebut, yang mana India dan Pakistan memilih jalur mereka sendiri. Mereka menolak menandatangani perjanjian tersebut. Dan hasilnya 2 dekade kemudian, mereka membuktikan tekadnya. Dunia tidak lagi hanya punya 2 tangan yang bisa menekan tombol kiamat tersebut. Kini ada 9. Dan hanya menunggu waktu saja sampai tombol-tombol tersebut akan ditekan. Melihat konflik India dan Pakistan secara lebih jauh, tahun 1947, di atas kertas lahirlah 2 negara, India dan Pakistan. Namun di tanahnya lahir luka. Darah tumpah di jalur kereta, desa terbakar, dan jutaan jiwa mengungsi. Partisi bukan sekedar batas politik, ia adalah trauma yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Sejak itu, 3 perang besar terjadi. Semuanya bermuara di satu titik api, Kashmir. Sebuah lembah yang indah, namun menyimpan bara konflik yang belum padam. Tahun 1998, babak baru dimulai. India melakukan uji coba nuklir, dan dalam hitungan minggu, Pakistan membalas. Dunia tercengang. 2 musuh buyutan kini memiliki senjata paling mematikan di muka bumi. Setiap kali ada serangan di perbatasan, setiap kali Kashmir menjadi berita utama, setiap ketegangan politik, kini punya potensi berubah menjadi kiamat global. Dan di antara semua itu, yang paling rentan adalah mereka yang hidup di dekat garis batas. Mereka yang tidak memiliki kuasa atas senjata, tapi mereka selalu menjadi korban bila pelatuk ditarik. Jika perang nuklir benar-benar pecah, ledakan bukanlah satu-satunya masalah. Itu hanyalah awal semata. Dalam hitungan menit, kota-kota bisa hilang dari peta. New Delhi, Islamabad, Karachi, bahkan seluruh kota di dunia. Dalam seminggu, lebih dari 100 jiwa bisa menghilang. Tapi, angka-angka itu tak pernah bisa menjelaskan rasa kehilangan. Mereka tidak menggambarkan wajah anak yang kehilangan orang tuanya, atau ayah yang berdiri sendirian di atas puing-puing rumah yang dulu ia bangun dengan penuh harapan. Abu naik ke atmosfer. Matahari pun tertutup dengan gelapnya gulita. Suhu bumi menurun drastis, dan kita menyebutnya sebagai nuclear winter. Tanaman pun tidak bisa tumbuh, hewan-hewan mati, rantai makanan runtuh, ekosistem hancur semuanya. Dunia pun perlahan membeku, dan ini
bukan hanya soal India dan Pakistan. Ini soal kita semua. Dunia sekarang saling terhubung. Ketika satu wilayah hancur, satu perang nuklir muncul, dunia pun ikut berguncang. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada yang menang. Karena dalam perang nuklir, semuanya kalah dan hanya kehancuran yang terjadi di dunia ini. Dalam dunia yang dipenuhi ketegangan, mungkin damai terdengar seperti ilusi, tapi sejarah menunjukkan bahwa manusia bisa memilih arah lain. PBB menyebutnya Culture of Peace, sebuah gagasan bahwa perdamaian bukan sekedar tentang tidak adanya perang, tapi kehadiran nilai. Nilai-nilai seperti toleransi, solidaritas, keadilan sosial, dan dialog. Budaya damai tidak lahir begitu saja. Budaya damai itu kita bangun lewat pendidikan yang membuka mata, lewat komunikasi yang tidak menghakimi, lewat kesediaan untuk mendengar, bukan sekedar berbicara. Sementara itu, Gene Sharp memberi kita alat, nir kekerasan. Bukan hanya filosofi, tapi strategi. Protes damai, boikot, mogok makan, pendudukan tanpa senjata. Cara-cara ini pernah menjatuhkan diktator, menggulingkan kolonialisme, dan menghentikan perang. Dunia tidak kekurangan konflik, tapi kita juga tidak kekurangan cara untuk mengubahnya. Damai bukan jalan yang sunyi. Ia dilalui oleh banyak orang, pelan tapi pasti. Dan setiap langkah kecil menuju dialog adalah penolakan terhadap peluru. Dunia pernah berdiri melawan senjata nuklir, dan mereka tidak hanya protes, mereka bersatu. Dan sejak dekade 1950-an, ratusan ribu orang turun ke jalan, dari mahasiswa di Amerika hingga ibu-ibu rumah tangga di Inggris. Mereka bukan tentara, tapi mereka tahu dan diam berarti setuju. Gerakan seperti Campaign for Nuclear Disarmament mengubah opini publik Inggris. Aksi International Campaign to Abolish Nuclear Weapons menyatukan komunitas global melawan bahaya senjata nuklir. Dan pada tahun 2017, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons menerima penghargaan Nobel Perdamaian. Bukan karena mereka melucuti bom, tapi karena mereka mengguncang kesadaran dunia. Di balik setiap perubahan besar, ada gerakan yang dimulai dari kecil, dimulai dari selembar petisi, sebuah poster, sebuah lagu. Jadi gerakan bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang keteguhan. Kita pun bisa ikut serta lewat suara, seni, lewat video ini. Karena dalam dunia yang bisa hancur karena satu tombol, kita menolak perang adalah untuk tertinggi dari keberanian. Kita hidup dalam dunia yang serba cepat, tapi kehancuran seringkali datang dalam sekejap. Satu klik, satu perintah, satu ego yang tersulut, dan seluruh peradaban bisa berubah menjadi debu. Tapi, di tengah-tengah ketakutan itu, selalu ada pilihan lain. Pilihan untuk berhenti, pilihan untuk mendengar, dan pilihan untuk membangun. Perdamaian bukan milik diplomat, ia bukan hanya milik negosiator. Ia milik semua orang yang percaya bahwa hidup tidak harus selalu dalam bayangan bom. Kita mungkin tidak bisa melucuti bom nuklir dengan tangan kosong, tapi kita bisa melucuti kebencian dengan suara kita, suara Anda. Karena jika kita bisa membuat senjata, kita juga bisa membuat harapan. Dan saat dunia diambang kehancuran, maka harapan adalah satu-satunya hal yang layak kita pertahankan dan perjuangkan.